Marco. Di sesi kali ini saya akan mengundang dua orang yang sangat memahami tentang logistik, yaitu Bapak Afriel Dinora selaku Senior Manager Operation dari RPX Express dan didampingi oleh Bapak Ignatius Sandy, Brand Development Marketing PT Indomarko Prismatama, untuk membagikan informasi kepada kita semua mengenai logistik flow shipment dari e-commerce. Kira-kira banyak yang mau tahu nggak nih? Atau yaudahlah, gampang kita anterin aja pakai motor gitu. Mau tahu nggak? Mau tahu? Oke, langsung saja kita sambut Bapak Afriel dan Bapak Sandy untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang logistik. Tepuk tangannya yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Afriel. Saya Operation Senior Manager untuk RPX Express. Jadi tadi rekan-rekan udah mendengar dari pelaku-pelaku e-commerce bagaimana sih bisnis e-commerce tersebut. Nah, sekarang waktunya untuk melihat bagaimana sih proses barangnya, mulai dari order sampai barangnya di delivery ke customer. Bisa dilihat di sini. Di sini operational flow untuk e-commerce. Jadi sebagai komitmen RPX untuk support e-commerce, RPX berusaha untuk menyesuaikan, dimana sekarang kan semuanya sudah sistemnya online, otomatis kita juga sudah berusaha untuk ngurangin yang manual-manual gitu. Jadi kita udah support sekarang semuanya sistemnya online, sehingga administrasi di pengiriman pun juga lebih sedikit. Jadi mulai dari sini, misalnya customer dia ini membeli online di website, misalnya di e-commerce gitu ya. Jadi di sini ditulis semuanya dia beli apa gitu kan. Jadi sini kan semuanya kan dia tulis kirimnya kemana gitu kan, atau mungkin sudah ada database-nya di e-commerce tersebut. Jadi kalau yang sudah kerjasama dengan RPX, kita akan provide namanya kode pos, dan juga mungkin kalau misalnya nggak familiar dengan kode pos, kita juga provide kelurahan, sehingga dengan diisi kelurahan dan kode pos, otomatis itu udah langsung ada route-nya. Jadi di courier service, pengiriman barang itu diatur dengan route-nya. Jadi kalau misalnya route-nya salah, otomatis salah kirim. Nah, jadi di sini sudah otomatis. Jadi pada saat diisi informasi di website tersebut, otomatis dari sistemnya e-commerce itu akan langsung masuk ke sistemnya RPX. Ini untuk yang sudah menggunakan API. Jadi ini untuk yang API kita tidak bisa langsung ke sistem RPX. Sehingga di RPX itu sudah nyimpen semuanya datanya, baik data pengirim, data penerima, kemudian barang yang dikirim itu apa, semuanya sudah kesimpan. Jadi otomatis dari RPX juga kita otomatis akan mengirimkan e-bill-nya langsung ke e-commerce ini. Jadi kita kirim e-bill-nya pada saat e-commerce ini print label yang untuk yang ngikut atau packing list ya, atau order shipment gitu kan. Itu otomatis akan ada barcode-nya RPX di sininya. Jadi sesimpel itu kalau pengiriman dengan RPX ya. Jadi udah langsung ada RPX, kemudian ada routingnya langsung. Oh, ini tujuannya kemana ya? Jadi udah ada tujuannya. Misalnya ini ke Surabaya gitu. Jadi pada saat sudah keluar dari sistemnya misalnya di warehouse-nya e-commerce ini, itu udah ada RPX-nya, e-bill-nya. Sehingga pada saat handover dengan kurnya RPX itu udah selesai semua. Data pengirim, data penerima, data barang masuk semua. Termasuk sekarang kan customer sekarang kan masih tingkat kepercayaannya kan nggak begitu tinggi. Jadi orang takut kalau misalnya dia beli barang bayar dulu gitu kan. Di RPX kita bisa bayarnya setelah nanti barangnya diantar oleh kurir. Pada saat diterima bayar barangnya itu bisa. Dan itu juga otomatis juga.
Jadi kita udah bisa mengotomisasikan tersebut gitu. Jadi pada saat di sini semua informasinya udah, tinggal kurir RPX itu hanya scan aja. Pada saat kurir RPX scan itu otomatis di sistemnya e-commerce itu langsung barangnya sudah dikirim. Dan kalau dicek di websitenya RPX juga barangnya sudah terkirim. Seperti itu. Kemudian setelah itu juga di sistem RPX yang di sini kita juga akan bisa memberikan semacam handover form gitu. Karena biasanya kalau di gudang itu kalau barang keluar kan harus ada lewat security gitu ya. Lewat security kan pasti cek barangnya sesuai nggak gitu. Kita bisa mengeluarkan handover form di sini secara otomatis juga. Jadi setelah barang di sini udah ngumpul banyak, jadi kita akan ngambil barangnya itu langsung akan didistribusi. Kalau misalnya di Jakarta gitu, jadi kita langsung bagi mana yang untuk Jakarta, Jabodetabek, mana yang untuk ke branch, jadi untuk ke daerah. Kalau untuk Jakarta, kita langsung bawa ke kantornya RPX yang ada di Jakarta. Kalau untuk daerah, itu langsung ke bandara. Jadi nggak ada lagi proses yang harus ke kantor, kemudian harus dilakukan data entry, kemudian banyak lagi proses administrasi yang harus dilakukan di station. Di RPX kita udah bisa mengotomisasi tersebut sehingga itu nggak ada lagi proses tersebut gitu. Semua database udah masuk. Jadi hanya dengan label ini semuanya, kalau ini labelnya RPX, barcode RPX, ini biasanya order number dari pengiriman, ini misalnya paket ID-nya. Jadi langsung delivery kurir, setelah barangnya di delivery itu otomatis juga langsung informasinya itu akan terkirim ke e-commerce tersebut. Oh, barangnya sudah diterima. Jadi dicek di webnya e-commerce itu sudah diterima. Ini dari sisi fisik barangnya. Nah sekarang kan untuk dari sisi COD-nya. Jadi di RPX kita bisa layani COD. Jadi untuk COD tersebut itu juga otomatis dimasuk ke sistem kita. Jadi pada saat kurir delivery itu kurir udah tahu dia harus nagih berapa ke customer. Sekali tagih barangnya diberikan, kemudian untuk kurir yang misalnya dia bisa langsung dia transfer di jalan, kurir akan langsung transfer di jalan. Bagi yang enggak, dia akan ke kantor untuk setoran. Setelah dia setoran ke kantor, itu udah langsung rekonsiliasinya udah berjalan. Kalau di sistem internal RPX itu akan masuk barangnya itu pembayarannya udah masuk. Nanti itu akan ada rekonsiliasi untuk ke e-commerce-nya. Jadi sistemnya juga itu otomatis setelah diterima dikirim ke bank, ditransfer ke bank, itu kita bisa ngirim email otomatis. Jadi pembayaran udah ditransfer. Sehingga ini perusahaan e-commerce jadi enak, oh udah ditransfer oleh RPX. Jadi barangnya udah terima langsung gitu. Seperti itu. Nah, jadi kan ada kondisinya beberapa itu yang misalnya dalam satu paket itu ada misalnya 5 barang. Nanti dicek sama yang belinya, kok barangnya nggak sesuai dengan pesanan. Saya maunya ngambil 2 aja, 3-nya saya balikin. Kita juga bisa entertain hal tersebut. Ya, di packing di sini kan, di packing list tadi di awal itu juga ada barang A harganya misalnya 500.000, B 100.000, itu kita bisa di-tag juga. Sehingga pada saat hanya ngambil satu, misalnya bayar yang 500.000, ya kita hanya setor 500.000, sisanya kita bisa balikin. Dan itu juga otomatis kita nanti ada reportnya juga, mana yang barangnya yang full paymentnya, mana yang parsial gitu. Seperti itu. Kemudian untuk yang tadi, yang COD tadi, kan bisa jadi pada saat customernya beli barangnya tersebut, dia udah yakin nih mau beli, tapi pada saat dia terima tiba-tiba cancel. Jadi kan
resikonya ya untuk yang COD ya, atau mungkin duitnya duit sudah kepake nih, jadi saya nggak bisa bayar lagi. Jadi ada resiko untuk pengembalian barang. Jadi kita juga bisa entertain hal tersebut, dan itu juga ada langsung otomatis. Jadi pada saat barangnya itu di-scan oleh kurir, itu barangnya ditolak oleh customer, kemudian kita statusin barangnya itu di return ke sendernya, itu langsung otomatis ngupdate secara API-nya, oh barangnya sudah dibalikin. Jadi di websitenya e-commerce sudah langsung ketahuan, oh barangnya nggak jadi diantar, dibalikin. Atau di websitenya Airpack juga bisa dicek barangnya dibalikin. Jadi secara garis besarnya kebutuhan untuk pengiriman itu sekarang kita udah bisa sinkronkan dengan teknologi yang ada, seperti itu. Ya mungkin untuk Airpack flow-nya seperti ini untuk mengirim barang dari awal sampai akhir. Ya berikutnya mungkin saya akan serah ke Pak Sandy. Jadi kita udah 2 bulan kerjasama dengan Indomaret. Jadi untuk pengiriman barang, jadi untuk mempermudah customer untuk drop off. Sebelumnya mungkin Airpack antarnya kan juga nggak banyak gitu ya. Yang kita kerjasama Indomaret, jadi kita udah sekarang di Jabodetabek ini udah ada sekitar 3.000-an yang bisa drop barang gitu. Jadi untuk mempermudah customer dalam drop barangnya. Jadi mungkin untuk lebih jelas mungkin Pak Sandy akan jelaskan. Thank you Pak Afrial. Ya, jadi pasti pertama-tama rekan-rekan semua bingung nih, orang Indomaret ngapain sih di sini? Jualan sembako ngapain sih di tempat e-commerce? Jadi tadi seperti yang udah Pak Afrial bocorkan sedikit. Jadi memang dari RPX dan Indomaret kerjasama dalam mengadakan suatu layanan baru yang kita sebut dengan e-paket. Nah, sebelum saya masuk ke layanan baru itu, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Saya pengen rekan-rekan semua sayang sama saya. Jadi saya pengen memperkenalkan diri, nama saya Sandy dari Indomaret. Nah, udah sayang belum sama saya? Ya. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya mau singgung sedikit lah mengenai Indomaret. Mungkin rekan-rekan semua juga udah tahu Indomaret berbisnis di bagian retail. Cuman saya ingin memperkenalkan lebih mendetail lagi seperti apa itu Indomaret. Pertama, secara nasional Indomaret itu udah tersebar kurang lebih ada 9.900 toko. Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan rencananya untuk tahun 2014 ini kita target sampai 10.000 dengan jumlah karyawan lebih dari 100.000 karyawan, dan pengunjungnya pelanggan lebih dari 30 juta per bulan. Itu pelanggannya, bukan transaksi. Kalau transaksi itu bisa sampai 100 sampai 120 juta per bulan konsumennya melakukan transaksi. Nah, kemudian untuk cabang Indomaret sendiri, kita tahun ini total ada 24 cabang. Sebar tadi yang seperti udah saya bilang, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di tahun 2014 kita baru buka 3 cabang baru lagi, yaitu Pontianak, Banjarmasin, dan Manado. Oke? Nah, Indomaret itu kita juga udah semakin berkembang, gak cuma hanya sekedar toko reguler yang jual sembako. Kita mengembangkan jenisnya Indomaret sendiri, dimana ada 4, yaitu Indomaret reguler, yang seperti rekan-rekan semua tahu. Kemudian juga ada Indomaret Point, segmennya lebih ke anak muda, tempat nongkrong. Kemudian ada Indomaret Fresh, itu lebih kebanyakan barang-barang sayur, buah. Kemudian ada lagi Indomaret Plus, itu Indomaret yang agak-agak ababil. Jadi itu setengah reguler, tapi setengah poin. Jadi barang-barangnya barang-barang sembako, tapi ada tempat duduknya. Nah, kita Indomaret juga berkembang. Kita sadar bahwa kita nggak bisa hanya bertahan di dunia retail. Kita berkembang dengan mau mulai masuk ke ranah-ranah yang lebih tidak kena mata. Kita sebut layanan virtual. Jadi segala tiket, terus kemudian layanan-layanan pembayaran e-commerce,
udah booking pesawat, pemesanan tiket kereta api, semuanya udah bisa di Indomaret, bayar PDAM dan segala macamnya. Nah, kita terus menggarap hal apa aja sih yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya kita menemukan Pak Afriel di sini dari RPX. Akhirnya kita membuat satu layanan baru yang kita sebut dengan e-paket. Dan ini adalah salah satu contoh dari plastik e-paket. Nah, untuk lebih detailnya apa itu e-paket? Jadi gini, pada dasarnya e-paket adalah sebuah layanan antara Indomaret dengan RPX di mana rekan-rekan semua itu bisa mengirimkan barang di toko-toko Indomaret Jabodetabek untuk saat ini. Jadi rekan-rekan taruh barangnya di Indomaret Jabodetabek dekat rumah rekan-rekan sekalian. Nanti rekan dari RPX akan ambil barangnya untuk diantarkan ke tujuannya nasional. Jadi pengirimannya dari Jabodetabek tapi bisa ke seluruh Indonesia. Betul ya Pak? Luar biasa sekali. Nah, untuk saat ini kita melayani pengiriman untuk berat maksimal 2 kg. Oke? Dengan taruh barangnya di plastik khusus yang ini. Plastik e-paket. Nah, ini kurang lebih gambar plastiknya, tampak depannya simple banget. Tuh, estimasi waktu pengirimannya, kalau pasti teman-teman penasaran, karena kan penasaran ini pengirimannya berapa lama sih nyampenya. Kita pengiriman nyampe range 2-4 hari, tergantung jarak tempuhnya. Kalau makin jauh akan makin lama. Tapi itu komitmen bahwa 4 hari untuk destinasi paling jauh pun 4 hari pasti nyampe. Oke? Kemudian cara pengirimannya sangat amat mudah. Kenapa? Karena rekan-rekan semua tinggal datang aja ke toko, kemudian taruh barangnya, cek harga atau tarifnya, masukin barang, isi data, tinggal bayar seperti biasa. Oke? Itu aja mungkin dari saya, dari Pak Afriel juga untuk kalian di paket. Untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih.